I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-15 dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Yuji berhasil mengatasi masalah di Pulau Ibili Dominus dengan cara menghancurkan pulau itu dengan satu sihirnya. Hal itu Yuji lakukan karena di Pulau Ibili Dominus para monster telah bermutasi dengan sangat cepat akibat adanya sihir kutukan dari pohon besar yang ada di tengah pulau itu. Sekarang setelah para monster yang ada di pulau itu telah musnah, Yuji berniat menyucikan pohon itu. Tapi di saat bersamaan para monster dalam jumlah banyak keluar dari pohon itu saat disucikan. Bagaimanakah keseruan petualangan Sano Yuji di dunia lain pada kali ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Yuji yang sedang memikirkan sihir serangan yang akan ia gunakan untuk memusnahkan para monster yang baru keluar dari kutukan itu. Tapi di saat bersamaan monster itu lenyap bersama hilangnya kutukan dari pohon itu. Padahal Yuji belum mengeluarkan sihir serangannya. Yuji pun merasa kebingungan akan hal itu. Tapi kemudian Dryad-san mengatakan bahwa sihir penyucian Yuji sekarang jauh semakin kuat. Jadi Yuji telah melepas semua rantai kutukan sekaligus dalam satu penggunaan mantra. Pernyataan dari Dryad-san itu juga dibenarkan oleh Badak Kuno. Singkat cerita, dengan ini misi penyelidikan Yuji di Pulau Ibili Dominus telah selesai. Yuji pun kembali ke kapal, dan beberapa hari pun berlalu. Ketika tengah malam, Yuji terbangun dan mengingat akan kutukan yang ada di Pulau Ibili Dominus. Yuji penasaran akan sosok manusia yang menaruh kutukan di Pulau Ibili Dominus. Yuji pun menghubungi Badak Kuno. Karena beberapa hari yang lalu Badak Kuno mengatakan bahwa dia pernah melihat kutukan buatan. Yuji pun meminta Badak Kuno untuk menunjukkan lokasi dari tempat kutukan itu. Tapi sayangnya peta Yuji tidak cukup besar, sehingga Badak Kuno tidak dapat menunjukkan tempatnya. Yuji pun mengingat sesuatu, bahwa dia dulu telah mencuri sebuah globe dari organisasi The Blue Moon of Relief. Yuji pun memerintahkan slamnya untuk mengeluarkan globe itu. Akhirnya Badak Kuno pun dapat menunjukkan tempatnya, yaitu di perbatasan kerajaan Restir dan Kekaisaran Omen, di sekitar kota Deklen. Yuji pun bergegas pergi menuju kota Deklen. Singkat cerita, setelah 2 hari melakukan perjalanan, sampailah Yuji di kota Deklen. Tapi sebelum masuk ke kota itu, Yuji memerintahkan Slebot untuk mengintai kota itu. Karena Yuji takut jika kota itu adalah salah satu markas dari organisasi The Blue Moon of Relief. Kemudian setelah Slebot sampai di kota itu, Yuji menggunakan Sersenses-nya untuk berbagi penglihatan dengan Slebot. Dan setelah Yuji lihat-lihat, kota itu sangatlah damai, bahkan seperti kota yang ditinggalkan. Hanya ada beberapa toko dan tidak banyak orang. Di kota Deklen itu kebanyakan penduduknya adalah lansia. Melihat hal itu, Yuji pun mulai masuk ke dalam kota. Kalian berdua tetap di luar. Badak Kuno, apa kau merasakan hawa kutukan? Untuk sekarang aku tidak merasakan apapun. Gitu ya? Aku pikir aku akan menemukan sesuatu kalau mendekat, dan itu tidak mudah. Aku mungkin harus menetap di sini beberapa hari dan melakukan penyelidikan. Yuji pun pergi ke serikat yang ada di kota itu. Dan saat Yuji sampai di depan serikat, Yuji terkejut dengan bangunan serikat yang sudah bobrok.
Bahkan beberapa abjad di papan nama serikatnya sudah lepas. Yuji pun mulai masuk ke dalam. Dan ternyata di dalam hanya ada lansia, meski itu adalah tempat serikat kota. Apa ini serikat petualang? Oh, ada anak muda. Apa kau petualang? Pelanggan jarang sekali. Kemudian tiba-tiba seorang kakek yang ada di belakang Yuji mengatakan, "Iya memang, apa kau di sini mencari quest? Tolong tunggu sebentar." Kakek tua itu pun kemudian memanggil petugas pendaftaran. Dan ternyata petugas pendaftarannya juga merupakan seorang lansia. Singkat cerita, setelah berbicara dengan mereka, para lansia itu menganggap Yuji lemah karena profesi Yuji yang merupakan seorang tamer. Jadi kekuatan Yuji harus diukur terlebih dahulu sebelum dapat mengambil permintaan yang ada di serikat itu. Mereka pun memanggil ketua serikat yang bernama Flat. "Pak Tua Flat, bangun. Tolong periksa apakah pemuda ini kuat atau tidak." Dan ketika Pak Tua itu bangun, dia langsung terkejut melihat Yuji. Hawanya sangat intens. "Kau, siapa kau ini?" Singkat cerita, setelah mengetahui kekuatan Yuji, mereka pun meminta maaf dan meminta Yuji untuk mengalahkan monster yang menakutkan dan transparan. Monster yang tidak dapat dilukai dengan serangan fisik, yaitu monster humanoid atau yang sering disebut dengan Wraith oleh penduduk. Dan menurut keterangan dari salah satu kakek yang ada di serikat itu, jika terkena serangan dari cakarnya, maka luka yang diterima sama seperti luka sihir. Luka itu, aku merasa familiar dengan kutukan. Ini mungkin ada hubungannya dengan kutukan yang dilihat oleh badak kuno. Yuji pun memutuskan untuk menerima misi itu, dan kemudian pergi ke hutan untuk memburu monster humanoid. Tapi sebelum masuk ke dalam hutan, Yuji melihat peta yang diberikan oleh serikat di kota Deklen. Dan di peta itu ada tanda X, yang merupakan titik di mana monster humanoid sering muncul. Dan Yuji merasa ada yang aneh tentang hal itu, yang mana pola kemunculan dari monsternya berbentuk lingkaran. Yuji pun beranggapan pasti ada sesuatu di tengahnya. Yuji pun bergegas menuju ke sana. Tapi sebelum itu Yuji menghubungi Slam-nya. "Slam, tolong menyebar dan mengintai area untuk mencari musuh." "Slam, apa kau bisa mendengarku? Bisakah kalian mengintai area untuk mencari musuh?" Tapi Slam Yuji tetap tidak merespon panggilan Yuji. "Ada apa?" "Biasanya Slam akan merespon saat aku memerintahkan mereka. Apa ada sesuatu yang mengganggu komunikasinya?" Dan ternyata Slam Yuji sedang ketakutan. Hal itu karena Slam Yuji bertemu dengan Slam lain yang ada di hutan itu. Slam-Slam itu berwujud seperti hantu. Hal itu karena Slam-Slam itu telah terkena serangan dari Wraith yang memiliki atribut sihir. Melihat hal itu, Yuji langsung memberikan perlindungan terhadap para Slam-nya dengan menambahkan skill spiritual defense. Sehingga Slam Yuji yang pada dasarnya sudah memiliki resistensi tinggi terhadap serangan fisik, sekarang juga memiliki perlindungan terhadap serangan sihir. Singkat cerita, Yuji pun melanjutkan perjalanannya. Dan sejauh ini Yuji dan para Slam yang telah menyebar belum menemukan Wraith satupun. Tapi Yuji malah menemukan sebuah batu aneh dengan warna biru pucat. Kemudian badak kuno yang ada di sampingnya mengatakan, "Tuan, aku pikir itu batu sihir. Entitas monster memiliki batu sihir sebagai inti mereka. Mungkin batu itu milik Wraith." Mendengar hal itu, Yuji pun menggunakan sihir dispel ke batu sihir itu untuk memeriksa apakah dalam batu sihir itu ada kutukannya atau tidak. Dan ternyata setelah batu itu terkena sihir dispel Yuji, batu itu langsung menjadi debu. Melihat batu ini menghilang saat dirapalkan dispel, itu artinya batu ini bukan batu biasa. Apa ini batu kutukan? Kalau memang ini batu sihir milik Wraith, bukankah itu artinya Wraith-nya monster terkutuk? Sekarang kalau dilihat lagi ada banyak sekali batu seperti ini. Ini menjelaskan mengapa aku belum bertemu Wraith sejauh ini. Apa yang sebenarnya terjadi?
siapa yang telah membunuh para wraith ini. Kemudian Yuji pun memerintahkan Slam-nya untuk memperluas area pencarian terhadap monster wraith-nya. Dan Slam yang bergerak jauh di depan Yuji menemukan beberapa wraith. Yuji pun langsung membasminya dengan menggunakan sihir dispel-nya. Tapi anehnya Yuji tidak menemukan wraith di sekitar area pencariannya. Yang ia temukan hanya batu sihir dari wraith yang telah dikalahkan. Yuji pun mulai berpikir, apa para wraith langsung menguap dengan sendirinya saat ada di dekatku? Mari kita uji teoriku ini. Proud Wolf kelilingi area sekitar pencarian. Dan benar, saat Yuji bertemu wraith itu, tanpa melakukan apapun monster wraith itu langsung menguap dan mati. Badak kuno, apa kau tahu mengapa mereka menguap saat di dekatku? Badak kuno pun menjawab, ya, mungkin itu karena kekuatan sihir tuanku yang luar biasa besar. Tapi kendali atas kekuatan itu masih kurang. Keberadaan Tuan telah merubah atmosfer dan menciptakan badai kekuatan sihir yang kuat. Badai kekuatan sihir? Pertama, aku memang tidak pernah mengendalikan kekuatan sihirku. Tapi sihirku juga tidak pernah meleset. Bukankah artinya aku dapat mengendalikan sihirku? Iya, kendali Tuan memang tinggi. Tapi dibandingkan dengan kapasitas kekuatan sihir Tuan yang hampir mirip dengan kapasitas kekuatan sihir naga, maka kendali Tuan masih kurang untuk menekan kekuatan sihirnya agar tidak keluar dari tubuh manusia Tuan yang kecil. Jadi maksudmu, wadahnya terlalu kecil sehingga kekuatan sihirnya meluap? Ya, kekuatan sihir yang berlebih itu meluap keluar. Kemudian kekuatan itu berputar dengan momentum yang tinggi dan menciptakan badai sihir. Kemudian di saat bersamaan tiba-tiba Slam Yuji yang berada di area pelacak melaporkan bahwa mereka melihat wraith dalam bentuk berbeda. Yuji pun menggunakan Share Senses-nya. Dan benar, ada beberapa wraith yang berpakaian seperti manusia. Mereka nampak lebih tenang daripada wraith sebelumnya. Itu terbukti dari mereka yang menganggap para Slam yang ada di sana seperti hewan peliharaan. Yuji pun mulai berasumsi bahwa wraith yang sekarang ditemui ini dulunya adalah manusia. Dan mereka baru berubah menjadi wraith, sehingga mereka masih belum kehilangan akal sehat dan ingatan. Yuji pun mulai menguji asumsinya itu dengan cara mencoba mengajak berbicara mereka dengan skill voice transfer. Halo, bisakah kau mendengarku? Slam-nya berbicara. Para wraith itu menjadi ketakutan dan kemudian menyerang Slam Yuji. Tapi karena Slam Yuji telah diberi skill spiritual defense oleh Yuji, maka para wraith itu langsung lenyap ketika menyerang Slam Yuji. Tapi ternyata masih ada satu. Yuji pun langsung mencoba menghampiri wraith itu dan mengajaknya berbicara. Wraith itu kemudian bertanya, siapa kau? Namaku Yuji. Hah? Yuji sang tamer. Iblis dalam wujud manusia. Oke, sampai di sini dulu untuk part 15-nya. Untuk part 16-nya kita lanjut jika chapter terbarunya sudah keluar lagi. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.